ada Zidane di sini. Ini cerita tentang perang, guys. Jadi The Christmas Truce atau Truce itu apa ya artinya, Ivan? TRUCE. Terus pernah dibahas Zidane anjing dulu. Ini pernah dibahas Zidane. Bener. Nih, tahun 1914 guys adalah salah satu momen paling ikonik dan mengharukan dalam sejarah Perang Dunia I. Dan ini terjadi pada malam Natal dan hari Natal di tahun 1914 di front barat di Belgia dan di Prancis. Gencatan senjata. Oh, gencatan senjata. PD1 ini baru berlangsung sekitar 5 bulan sejak Agustus 1914. Anjir, berarti awal-awal banget ya itu. Awal itu dong. Hah? Yang pertama. Iya, awal 1914 sampai 1919 Perang Dunia I. 5 tahun. Awalnya semua orang kira perang bakal selesai cepat sebelum Natal, tapi ternyata malah mereka stuck di perang parit yang sangat brutal, lumpur, dingin, banyak tikus dan banyak mayat-mayat. Dan ada tembakan artileri yang tidak berhenti. Banyak ratusan ribu tentara yang tewas. Dan Pope Benedict XV sempat mengajak untuk gencatan senjata resmi dibuat untuk Natal itu. Tapi ditolak para pemimpin negara. Dan di lapangan para tentara biasa yang capek perang malah punya ide sendiri. Idenya apa? Apa yang terjadi? Di malam Natal itu tentara Jerman mulai menghias parit mereka dengan pohon Natal kecil, lampu-lampu dan nyanyi lagu Natal. Mereka teriak ke arah parit Inggris, Merry Christmas atau Englishmen stop firing, we will chew. We will Stop firing. Ju. Tuh. Oh, kita juga. kirain We will JEW kan Ju. Tuh kan. Kita juga. We will too. Oke. Tuh kan. Terus kangen ya? Enggak, aing ada cerita soal itu. We will too ya. Soal Yahuda. Nah, tentara Inggris ini dan sebagian rakyat Belgia akhirnya nyanyi juga, dibalas nyanyi. Lambat laun mereka keluar dari parit tanpa senjata, bertemu di No Man's Land, tanah kosong di tengah yang biasanya penuh mayat dan ranjau. Iya, keluarnya gini semuanya. Oh iya. Terus gini. Oh, serius? Iya kan udah nggak megang senjata. Terus akhirnya kayak damai nih. Gencatan ya? Iya, dan damai. Nah, terus dan ketika mereka keluar, mereka berjabat tangan, ngobrol, tukeran hadiah, tukeran coklat, rokok, makanan, bahkan souvenir seperti kancing seragamnya ditukar. Mereka bahkan main sepak bola bareng, ada yang bikin lapangan dadakan di lumpur itu. Barter barang, potong rambut satu sama lain, nunjukin foto keluarga mereka. Dan di beberapa tempat mereka bahkan bareng-bareng kubur mayat rekan mereka yang mati di No Man's Land itu. Dan ini terjadi sepanjang sekitar 2-3 front yang dikuasain pasukan Inggris, 48 km. Terutama lawan regimen Saxon Jerman yang dianggap lebih ramah, tapi tidak di seluruh front. Ada tempat yang masih tetap perang pada malam itu. Dan akhirnya gencatan senjata ini tidak resmi dan tidak disetujui oleh atasan mereka. Beberapa komandan marah besar dan ancam hukum tentara-tentara yang ikut melakukan gencatan senjata tersebut. Setelah Natal, perang balik lagi, bahkan lebih brutal di tahun-tahun berikutnya. Dan terus Natal itu tidak terulang lagi di tahun berikutnya karena perintah ketat dan perang sudah semakin benci. Kenapa masih diingat? Karena ini simbol kemanusiaan di tengah kekejaman perang. Tentara di kedua pihak sadar bahwa musuh mereka juga manusia biasa yang cuma kangen rumah, kangen keluarga, dan sebenarnya gak mau perang. Ini adalah bukti bahwa perdamaian sesaat itu mungkin, walaupun hanya sebentar. Ada banyak surat Ada banyak surat tentara yang di cerita ini. Ada banyak foto-foto juga. Dan sekarang ada monumen peringatan di tempat kejadian itu di Belgia. Goblok, Dut. Tuh. Sedih juga ya. Ada filmnya ini Itu kan satu guys. hari doang. Bahkan gak sehari, semalam Satu doang. hari, satu doang. malam. Christmas Eve. Christmas Eve. Jadi pada malam Natal sampai Natal berikutnya besoknya. Kan sampai ada yang nulis suratnya kan di situ. Apa? Ya perang tuh cuman orang yang saling kenal berantem ngorbanin anak muda yang gak saling kenal. Dia nulis puisi gitu pas kejadian malam itu. Dia bilang kayak bangsat Filmnya aja apa? gitu. Filmnya Lupa meh. Tadi ada yang nge-spill tuh, ada yang nge-spill. Apa ya? Bikin lagu sama Sabaton juga. Sabaton aing tahu. Subaton? Sabaton. Apa tuh? Nama filmnya Christmas Truce. Oh, Christmas Truce nama filmnya. Gencatan senjata ketika musim Natal. Sedih juga ya. Oh ya, ini ada cerita soal makanan. Ini menarik. Aduh. Kalian pernah dengar fish and chips gak? Tahu. Pernah. Itu Koser. comfort food sih. Itu koser bukan? Nah, ini mau cerita. Itu awalnya dari mana? Menurut lo? Dari makanan mana? Italia. Koser. Enggak, fish and chips kan terkenal di UK. Oke. Ya, terkenal di UK fish and chips. Jadi dulu di Inggris tuh waktu revolusi industri, dia tuh kesusahan cari makanan yang cepat karena mereka biasanya makan shepherd's pie, tau gak? Shepherd's pie. Apa tuh? Mata-mata domba. Pie ngentot. Oh, pie. Pie shepherd. Pie ngentot, pie-nya gitu. Sebel banget ya.
Terus si shepherd's pie itu lama. Akhirnya boiled egg, telur yang itu juga lama lah pokoknya. Tiba-tiba waktu revolusi industri kan banyak yang datang ke Inggris untuk mendukung revolusi industri. Banyak imigran dari Wahyudi datang. Bangsa mana? Enggak, tapi Ras maneh. datang ke Inggris. Nah, dia kan biasa makan kosher kan. Kosher tuh ikannya kan gefilte fish biasanya. Apa tuh? Ikan gefilte yang Jelasin biasa. dong, aing bukan Wahyudi soalnya mana? Pokoknya ikan yang kalau secara kosher tuh bisa dimakan tuh gefilte fish katanya. Akhirnya datang ke Inggris. Terus dia ada yang bekalnya ikan itu tapi digoreng pakai tepung. Karena beda kan, aslinya yang di sana nggak digoreng pakai tepung. Dia goreng pakai tepung biar bisa tahan lama. Tiba-tiba orang-orang di pabrik, wah ini apa nih ikan katanya. Kok digoreng tepung gini? Terus lama-lama ada orang yang mulai kayak ngadopsi gitu. Oh iya udah dah, kita coba bawa gini aja bekalnya ikan digoreng tepung udah. Cepat jadinya. Nah pas masuk ke Inggris dirubah lagi, dikasih kentang, chips. Oh, dikasih chips. Karena nggak cukup nih ikan doang, nggak kenyang. butuh kalori. Bener. Karbo. Karbo. Terus akhirnya pas orang-orang kok pada bawa ikan gini, karena ikannya tuh dulu ada yang gefilte, ada ikan random lah. Kenapa ketawa mas? Tadi kangen rumah katanya. Anjing. Dia homesick guys. Biarin aja nggak apa-apa lah. Terus enak aja ruangnya, sumpah. Ya kan? Mantap anjir, liquid money boleh juga guys. Yes. Apa ini namanya? Taze guys namanya. Terus apa namanya? Taze. Fish and chip. Fish and chips. Fish and chips. Ya, si fish and chips ini akhirnya diadopsi sama orang Inggris. Ditambah masipis. Tahu masipis kan? Ah, tuh masih Ini agak aneh juga. Orang Inggris tuh emang Kacang panjang. kan sih. kacang polong. Green peas. Oh, kacang hijau. Dikasih bumbu-bumbu gini sama vinegar. Oh, Vinegar. vinegar. Oh, iya. Nah, tuh kan dikasih musipis gini. Oh, iya ada lemonnya juga. Itu tuh apa sih? Masipis tuh masipis. green peas yang dihancurin. Oh, jadi saus. Ya, yang terkenal banget akhirnya karena dulu aslinya kan kalau kosher kan harus garamnya kosher. Jadi harus di Kosher tuh apa sih, gue gak tahu nih. Kosher tuh makanan halalnya orang Wahyudi. ya lah. Jadi kayak dia Isinya apa aja dalamnya? pokoknya nih ya, yang mereka nggak boleh tuh makan udang. Yang kami nggak boleh. Kenapa anjing. gak boleh? Ya karena Ya, kepercayaan dia. kosher. Kok gua ngetot. Terus lanjut. Si kosher ini tuh dia yang orang mendalami kosher itu nggak bisa makan udang, nggak bisa makan lobster, makanya ikan yang tidak bersisik parah. Aing baru Cara makan, motongnya juga. baru yang makan lobster tadi, sedih ya nggak bisa. Aing makan kemarin anjing. Oke. Ikan cuek berarti bisa. Ikan cuek pokoknya Tongkol. nggak bersisik, terus Iya, kayak itu kan buntutnya tajam-tajam siripnya dan ikannya itu tidak predator Oh, itu itu kalau kosher. standarnya. Standar cara motongnya beda, terus garamnya ada garam kosher lagi di, Nggak boleh. di standarisasi lagi. Garamnya gimana yang nggak boleh? Garam laut. Aing nggak tahu. Kayak sertifikasi halal gitu lah ya. Iya. Sertifikasi mereka lah pokoknya. Iya, maksudnya Iya, versi kayak gitu kan. Ini boleh masuk ke fish and chips lagi nggak mas? Boleh. Oh, boleh. Iya boleh. Boleh. Terus akhirnya pas karena dulunya mereka kosher itu nggak pakai garam. Makanya pernah denger nggak kalau orang Inggris makan apa-apa pakai salt and vinegar? Iya. Iya. Bukan pepper ya? Enggak, itu US. Oh tuh US salt and pepper tuh. Salt and pepper US itu karena Belanda dulu ngejajah Indonesia by the way. Oh iya. Iya. Black pepper sama lada tuh dari Indonesia pertamanya. Waktu abad ke tahun 1600 1700. Makanya kaya banget VOC kan. Stick ada black pepper tuh gara-gara mereka ngambilin dari Indonesia dulu anjing. Dulunya. Salt and pepper itu US. Salt in vinegar itu adalah UK. Vinegarnya biasanya ada daun-daunnya itu ya. Ya, terus akhirnya campur sama apa namanya? Kok yang lupa? Sabu. Bukan. Naon? Gravy, curry. Apa tuh? Mereka pakai bumbu kari, guys. Perasaan nggak ada fish and chip pakai kari Van? Ada, bre. Nih, Bukannya Katsu biasanya kari katsu. kari, Nggak, goblok. gravy, Oh iya. Iya, Oh iya katsu deh ada bener deh, karinya. sama fish nasi ya. and chips. Ini di UK ya, bukan di sini. Tuh. Biasanya pakai kari gini. Ini kenapa? Karena di waktu yang sama mereka itu masih sedikit semi-semi ngejajah India. Karena banyak rempah-rempah, mereka bikin kari yang kayak di India dipindahin ke fish and chips. Persis bumbunya. Betul. yang Jadi biar ada rasanya. dibawanya sama orang-orang itulah sebenarnya pertamanya fish and chips tuh. Apa anjing? Seru anjir fish and chip doang padahal ya. Tapi cara Iya. penyebutan kentang US sama UK beda. Beda. Kalau US ngomongnya fries. Ya. Oh ya fries. Kalau UK Chips. chips. Kalau potato? Potato. Ya. Kalau UK Potato. Nggak Oh, kalau UK potato. fish and chips. Oh berarti Fries, fish and chips. Oh Itu fish and chips. chips is a French fries.
Oh, chips is a french fries. Nah itu menarik juga fish and chips. Kenapa kok karbohidratnya chips? Karena waktu revolusi industri banyak orang Belgia, Prancis sama Luxembourg itu kerja di UK. Mereka biasanya makan french fries atau chips Karena nggak ada nasi juga Tapi- kan. karena nggak ada nasi. Kentang sama beras lebih gampang hidupan kentang berarti. Waktu itu ya banyak kan. Tapi di sana emang nggak makan nasi kan. Emang basically nggak makan nasi. Nggak ada itu. Pas Beras persib. Hah? Ada di Yogya, Li. Iya. Beras persib. Yang beras gambar Ramos tahu gua. gambar bola. Oh gambar bola. Serius, beras Iya. merah. Baru dengar. Ada warna Baru biru. dengar. Ada di gereja sini. Apa beras Viking gitu. Persib. What a name man, keren juga. Baliklah ke negaramu, Fandi. Kami kangen kamu. Fuck. Namanya Big Nyahu anjing. Fuck is wrong with you man, sumpah anjing. Kami kangen kamu. Tapi kemarin di motion clip juga mana diedit pakai topi aja Iya, mirip di banget. story ya. aja. Itu siapa yang edit tapak ya? Tapak. Bener anjing. Berarti tap. Oh, tapak man. bangsat anjing. Terus kenapa si chips itu? Jadi waktu dulu bekalnya tuh nyatu. Si orang Wahyudi bawa ikan yang digoreng pakai tepung. Si orang Belgia, Prancis ini pada bawa chips, disatuin jadi fish and Oh, chips. jadi fish and chip. Karena emang bekalnya kebanyakan chips kan pertamanya. Chips mana kenyang anjing makan chips doang. Iya, iya, iya. Kentang doang. Kentang banget kan rasanya anjing. Iya, 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 iya. Jadi disatuin. Nah itu terus akhirnya ada orang buka. Nah orang yang buka itu juga keturunan Wahyudi dia. Awalnya Yang fish pertama and chip buka itu. toko fish and chips. Oh, berarti kalau di US namanya fish and fries. Enggak. Tetap fish and chip Di karena Bandung juga fish and chips sama. karena awalnya dari UK. Iya mas, benar mas. Oh, iya, iya, iya. Itu iya, iya. mas. Itu sejarah makanan Seru juga. dunia bos. Gue mau cari cerita tentang hotel horor di dunia. Terus tahu nggak sejarah makanan Indonesia juga? Apa? Apa? Pernah dengar selat Solo nggak? Kayak pernah denger deh. Ah makanan kan? Sosis Oh Solo iya juga iya iya, pernah selat Solo makanan. Selat Solo tuh sebenarnya jadi dulu ada persembahan buat tamu dari Londo denger. Heeh. ke Solo datang. Hmm. Terus ada makanan yang dibikin di Belanda itu kayak semacam steak yang dihancurkan gitu, makan sama salad. Tapi namanya slatsche. Oh, oke. Akhirnya disebutnya selat sama orang Solonya. Nah, dibikin versi yang Indonesianya dibikin semi semur campur kentang. Makanya selat Solo, cari deh gambar selat Solo. Banjir ya? Banjir, Iya. tapi ada saladnya. Oh, kayak makanan Oke. luar. Bener. Oh. Terus pas mereka bikin, datang ke orang Belanda loh. Ini apa? Ini slatse, tapi Slatse. Solo. Nah itu terjadi juga di sosis Solo. Tahu nggak sosis Solo? Sosis Solo yang di Bondendi kan? Itu selat Solo. Itu sosis Solo gak sih di Bondendi? Oh sosis, ya sosis. Sosis Solo tuh kayak ini, kayak lemper. Eh, Kayak lemper. Bukan. Kayak risol. Risol. Kayak risol, Ah. kayak risol, benar. Nah si sosis Solo ini pertamanya ada lagi-lagi ada tamu datang ke Solo. Dibilang mereka kangen sosis. Aneh banget anjing, aneh banget sih jujur. Kok ambigu ya? Aneh. Anjing, bener sih. Terus kata Kinan, aing lagi. Terus aja aing gitu. baru ngerti kan. Terus aja aing lagi. Aing lagi katanya. Dulu sosis kan tidak mudah dicapai seperti sekarang. Benar. Jadi ada orang Belanda, saya kangen sosis dia bilang. Tapi disalah tangkap. Jadi dipikir di dapur yang waktu itu dapur kesultanannya di sana. Nah, Dia pikir tuh apapun isinya daging nih, terus ditutup pakai apapun itu sosis. tapi kan sosis aslinya nggak ditutup. Enggak, sosis asli kan yang dimasukin Plastik. perut sapi apa sih ya gitu kulit-kulit Oh, gitu. usus. Iya, masuk. Emang kayak gitu aslinya? Awalnya banget dulu ya. Oh, kira Kayak tambusu. Kayak tambusu, mirip tambusu. Tambusu apa ya? Tambusu tuh Makanya makan di usus kalau nggak salah ya, usus sapi dimasukin telur. Jingnya nggak pernah makan sih. Jadi di mana. kulit ususnya tuh dibikin jadi kulit sosis awalnya Kalau gitu. nggak salah. Oh. Nah, akhirnya si sosis Solo ini, yaudahlah, kita ada telur, taruh daging terus dilipat kayak sosis. Oh dulu pakai usus babi, sekarang udah pakai kolagen katanya. Ya, awalnya. Oh, makanya kayak ada lapisan-lapisan gitu ya. Bener, makanya kayak risol yang telur Oh. awalnya yaudah telur dimasukin daging dilipat-lipat dah. Itu sosis Solo. Sosis Solo. Oh, iya, iya, Ternyata pas ini ini bukan sosis yang biasa saya suka. Tapi enak juga sosis Ya, ini. adalah gitu. sosis Solo. Sosis Solo namanya. Tapi Sejarah. enak juga sosis ini. Bener. Makanya namanya ada solonya. Sosis Bandung ada nggak? Itu jokes sudah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu masih lucu ngentot. Awas Pi ada ombak.
Aduh, oke. Kaing dulu Pilot nih. apa pilot? Itu pilot. Oke. Jadi ada beberapa